Guys, apakah lu sudah dengar atau baca hasil USKPA bulan April kemarin ya? Ini akan sangat-sangat shocking sekali, sangat, tidak sedap sekali beritanya ya, di mana hanya 10 orang yang lulus dari 1.000 lebih peserta. Itu kurang dari 1% teman-teman ya. This is really, really fuck up man teman-teman ya. Coba kita dengar beritanya teman-teman, kita baca deh ya, biar lu tahu teman-temannya. Ini betul-betul sebuah tragedi sih menurut gue ya, memalukan banget ya, malu malu ya, gue nggak ngerti siapa yang harus malu ya, tetapi malu sih, bisa begini jadiannya. KP3 SKP umumkan hasil USKPA April 2014, hanya 10 peserta yang lulus, 10 teman-teman ya, malu malu. Panitia penyelenggara sertifikasi kesulitan pajak ya, Komite Pelaksana KP3 SKP, pengumuman nomor bla 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 hasil ujian sertifikasi tingkat A ya, periode April 2024. Komite bla 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 bla, oke. Dari total 1.304 teman-teman, 1.300 peserta USKP. Hanya ada 10 orang yang lulus, sedangkan sisanya dinyatakan harus mengulang ataupun tidak lulus. Oke, kita coba, persentase deh ya, 10 kita bagi 1.304, kita kalikan 100. Berarti 0,76% teman-teman ya, 0,76%. Gila loh! Ada nggak tempat lain yang kayak begini teman-teman? Gue nggak ngerti ya, gue nggak tahu bagaimana dengan dokter, bagaimana dengan pengacara, bagaimana dengan profesi-profesi lainnya. Tetapi, gua secara pribadi, karena gue berkecimpung di dunia pajak ya, gua nggak menyangka segitu rendahnya rate orang bisa lulus gitu loh. Segitu susahnya ujian USKP. Ini baru A loh ya, belum yang B, belum yang C gitu loh. Segitu susahnya ujian USKP itu, segitu sulitnya untuk menjadi seorang konsultan pajak. Aduh, malu. Peserta ini dinyatakan lulus bla bla bla, oke. Peserta yang dinyatakan mengulang diberikan kesempatan untuk mengulang maksimal 3 kali secara beruntun ya sejak ujian pertama diikuti. Jadi lu boleh ngulang ke satu, ngulang kedua, ngulang ketiga. Kalau lu, dari 6 subjek contohnya kalau lu nggak lulus 2 gitu ya, lu cukup mengulang yang 2 aja. Nah, nanti lulus yang ujian kedua lu yang satu lulus, satu nggak lulus, nah satu aja yang ngulang gitu, maksimal 3 kali. Setelah 3 kali kalau lu masih ada satu aja yang subjek nggak lulus, maka lu mesti mengulang dari awal. Setahu gua begitu ya. Selanjutnya, peserta yang dinyatakan tidak lulus dapat mendaftar pada periode ujian berikutnya sebagai peserta baru. Kacau kacau. Adapun peserta yang tidak menghadiri seluruh mata ujian memiliki kesempatan untuk mendaftar berikutnya sebagai peserta baru ya sepanjang kuotanya masih tersedia. Mengenai kuota juga ini betul-betul memalukan juga teman-teman ya. Bagaimana kuotanya itu sangat-sangat terbatas, hanya sedikit sekali, 1.000 udah lumayan banyak ya. Tetapi yang gue dengar nih ya, baru dibuka kuotanya sebentar sudah habis gitu ya. Padahal servernya down. Kalau server down, siapa yang daftar ya? Apakah orang dalam? Kita nggak tahu ya. Untuk diketahui USKPA telah digelar 24-25 April ya di 47 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia ya. USKPA ujian untuk memperoleh sertifikasi konsultan pajak tingkat A ya. Baru A teman-teman ya, baru A. Baru yang ngulusin orang pribadi, belum yang B loh ya, masih belum B. Gila, sesusah itu dunia persyaratan pajak ini. Gila. Setelah USKPA, akan ada, menggelar USKPA sebanyak 2 kali pada tahun ini. Adapun USKB akan digelar 1 kali aja pada akhir tahun. Aduh, kacau kacau. Gimana, profesi ini bisa berkembang kalau cuma sekali setahun, Bos? Itu pun nggak lulus banyakan, cuma 10 yang lulus. Aduh. Tahun 2024, rencanakan dilakukan juga ujian untuk tingkat B dan jika memungkinkan juga tingkat C sekitar akhir tahun, katanya Pusat P2PK ya. Kepalanya Ibu Erawati ya, pada Maret 2024. Sungguh berita tragedi ini, betul-betul sih menurut gue ya. Sebagai orang berkecimpung di dunia pajak, gue nggak menyangka akan ada berita yang se-shocking ini teman-teman ya. Jadi gini guys, menurut gue ya, hanya ada 3 kemungkinan. Ada 3 skenario atau 3 kemungkinan what is happening, apa yang terjadi dengan masalah ini teman-teman ya. Kemungkinan pertama adalah begini, pesertanya emang goblok, emang bodoh nih pesertanya semua ini ya, emang orang-orang bodoh nih yang ikut ini ya, 1.300 orang hanya 10 yang lulus. Memang bodoh itu orang-orang semua, oke? Itu kemungkinan pertama, ya. Tetapi ini kemungkinannya sangat kecil peluangnya, sangat sangat hampir nggak mungkin terjadi seperti ini teman-teman ya. Mana mungkin
orang bodoh semua yang ikut ini, nggak mungkin ya teman-teman ya, hampir nggak mungkin menurut gua ya. Mereka kan datang dari seluruh Indonesia, ada anak UI, anak UGM, ada anak STAN, ada dari mana-mana gitu ya. Jadi, eee, skenario pertama menurut gua tidak mungkin terjadi, gitu. Tetapi ini kemungkinan pertama ya, karena yang ngikut memang orang-orang bodoh yang ikut semua. Kemungkinan kedua adalah pesertanya nggak bodoh, ya, pesertanya nggak bodoh, tetapi pendidikannya yang salah, gitu ya. Jadi artinya ya, orang-orang yang sekolah D3 pajak lah, D4 pajak lah, kemudian S1 akuntansi pajak lah, yang sudah ikut brevet lah dan sebagainya, semua itu salah edukasi, itu loh. Mereka nggak bodoh, cuman yang diedukasi salah. Akhirnya mereka menjawab di soal jawaban itu salah jawabnya, gitu ya. Nah, ini kemungkinan kedua teman-teman ya. Contoh-contoh nih ya, aku kasih contohnya. Mungkin gini, di soal USKP gini tulisnya, "Berapa lamakah jangka waktu pemeriksaan pajak?" Nah, gara-gara ini orang ikut edukasi yang salah, dia bilang dong, "Loh, kan menurut undang-undang 6 bulan jangka waktu pemeriksaan, jangka waktu pengujian," gitu ya. Oh ya, dia tulis nih 6 bulan jangka jangka waktu pengujian. Dia pikir benar, dia pikir pasti akan lolos nih gara-gara ini. Ternyata salah jawabannya, ya. Jawabannya salah. Jawaban yang benar adalah jangka waktu pemeriksaan pajak suka-suka si oknum pemeriksa pajak. Itu jawaban yang betul, teman-teman, ya. Bukan 6 bulan, 6 bulan itu textbook, ya. Faktanya pemeriksaan pajak itu suka-suka si oknum, mau 6 bulan, mau 12 bulan, mau 36 bulan, suka-suka dia, ya. Buktinya apa? Buktinya di pengadilan sudah terbukti ya, orang-orang atau oknum-oknum yang melanggar jangka waktu pemeriksaan, itu menang di pengadilan pajak, ya. Si oknum itu tuh yang melakukan pemeriksaan melewati jangka waktu 6 bulan, kemudian digugat sama wajib pajaknya kalah, si oknumnya menang. Inilah membuktikan bahwa nggak 6 bulan jangka waktu pemeriksaan, ya. Tetapi para teman-teman yang tidak bodoh ini, yang sudah ikut brevet setengah mati, sudah ikut ujian, sudah ikut S1 akuntansi, dia pikir 6 bulan, karena begitu kata undang-undang, ya. Tetapi sorry bos, ini jawaban yang benar adalah suka-suka si tim pemeriksa pajak. Akhirnya nggak lolos tuh ujian USKP. Nah, ini kemungkinan kedua, teman-teman ya. Kemungkinan pertama karena memang orangnya bodoh, kemungkinan kedua orangnya tidak bodoh tetapi edukasinya yang salah. Dia dapat edukasi yang salah, gitu. Kemungkinan ketiga Kemungkinan ketiga, panitia penyelenggara USKP-nya yang error, yang salah, yang error. Entah kita nggak tahu lah ya gimana ceritanya, karena ini tidak transparan. Oke, USKP adalah suatu ujian yang tidak transparan. Kita tidak tahu bagaimana teknis pelaksanaannya, kita tidak tahu bagaimana proses dia menilai kita semua, dan kita tidak tahu bagaimana kunci jawabannya, tidak transparan. Gitu. Alhasil apa? Alhasil kalaupun mereka error, kita tidak tahu apa yang terjadi, gitu loh. Oke. Nah, solusinya apa, guys? Sekarang gue kasih solusi nih. Solusi gampang, USKP harus transparan, oke? Harus transparan, ya. Mari kita buka semuanya, kita buka semua hasil jawaban Anda semua, kita buka semua dan kita bandingkan dengan kunci jawabannya. Apakah betul lu nggak lulus? Coba kita lihat nanti, oke? Nah, dan tentu saja kunci jawaban tersebut harus diuji dong, harus diuji kebenarannya ya, nggak sembarangan dibikin kunci jawaban ya. Nah, jangan-jangan memang kunci jawabannya salah, jangan-jangan memang kunci jawabannya error, gitu loh. Jangan-jangan kunci jawabannya, jangka waktu pemeriksaan bukan 6 bulan, tetapi suka-suka si oknum pajak, akhirnya orang salah ngisinya. Jangan-jangan begitu, kan kita tidak tahu, karena apa? Tidak transparan, gitu loh. Oke? Nah, jadi teman-teman yang tidak lulus USKP, buat lu yang tidak lulus USKP, lu boleh loh ya, lu boleh, gue tidak meminta lu atau mengajak lu, tetapi lu boleh melakukan upaya hukum, yaitu gugatan ke pengadilan negeri, oke? Lu boleh menggugat PMH ke pengadilan negeri dan, tujuannya bukan untuk menang ya, tujuannya bukan untuk menang, untuk atau mencelakai si si apa, panitia, tidak ya. Tujuannya adalah lu minta hakim buka di meja pengadilan bagaimana kunci jawabannya. Oke, nanti setelah dia buka kunci jawabannya, lu panggil ahli pajak ke pengadilan, kita tanya kepada ahli, apakah betul kunci jawaban dia? Jangan-jangan salah, cilakalah negara ini kalau yang bikin soal nggak ngerti pajak, apalagi yang bikin soal tujuannya itu hanya untuk menguji orang di level yang terlalu tinggi, kemudian, hanya untuk apa namanya, istilahnya apa ya, kayak kayak seorang ahli karate gitu ya, hanya nge-twist, orang hanya untuk supaya menyampaikan bahwa dia ini orang hebat gitu loh.
bahwa dia ini lebih hebat gitu loh. Nah, jangan sampai seperti itu, kita nggak mau seperti itu ya. Nah, bagaimana bisa 99% orang cilaka, orang gagal? Apa ini USKP begini caranya? Ujian apa ini begini? Hanya 0, sekian persen orang bisa lulus. Gila lu. Lebih lebih gila dari dokter kayaknya nih, lebih gila daripada, pengacara. Sesusah itukah dunia perpajakan ini? Padahal begitu jadi konsultan kerjaannya suap oknum, begitu jadi konsultan kerjaannya nggak beres juga. Ya ini oknum ya, oknum konsultan teman-teman ya, gitu ya. Begitu jadi konsultan kerjaannya ya nggak ngerti aturan juga, pakainya pakai lobi-lobi, negosiasi, ya kacau juga kalau begitu ya. Nah, itu hanya oknum, temennya hanya oknum ya, gitu loh. Jadi, ini betul-betul shocking banget berita ini dan sangat-sangat memalukan yang gue sebagai orang pajak bukan orang pajak ya, maksudnya orang-orang yang di dunia perpajakan merasa sangat miris, sangat ironi dengan kejadian ini. Bagaimana bisa hanya 10 orang, hanya 0, sekian persen dari, 1.300 orang yang bisa lulus USKP. Apakah sebodoh itu orang-orang ini? Gue rasa tidak ya. Ataukah mereka salah edukasi? Gue rasa enggak juga ya, edukasi harusnya sudah sesuai undang-undang. Jadi kemungkinan adalah memang panitianya yang error, oke? Dan itu hanya bisa diselesaikan dengan upaya hukum, oke, teman-teman? Kalau memang lu memang bisa, ajukan upaya hukum, supaya hakim di pengadilan panggil tuh si panitia USKP, kita bongkar di dalam meja pengadilan, kita lihat bagaimana sih kunci kunci jawaban mereka, kita panggil ahli untuk menjawab, pertanyaan tersebut. Jangan-jangan memang para panitianya error. Jangan-jangan ya, cilakalah 1.000 orang ini kalau ternyata kunci jawabannya emang udah salah dari awal. Waduh. Oke teman-teman, itu aja ya. Semoga teman-teman bisa lebih beruntung lagi di USKP berikutnya. Oke, thank you teman-teman, semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.